Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatul Fauzian Ismail dengan NIM 541423031 dari jurusan Seni Rupa dan Desain Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aliran impresionisme. Poin pertama yaitu pengertian impresionisme. Impresionisme adalah salah satu aliran yang ada di dalam seni lukis yang cenderung berupaya untuk menonjolkan kekuatan pencahayaan dengan cara memainkan warna-warnanya. Selain itu, impresionisme juga lebih fokus pada pencahayaan yang terang. Misalnya saja digambarkan suasana di pagi hari atau siang hari, akan tetapi aliran impresionisme cenderung kurang dalam memperhatikan bentuk objeknya, di mana bentuk yang ada di dalam aliran impresionisme tidak digambarkan dengan jelas. Walaupun begitu, aliran impresionisme masih bisa menarik penikmat seni dengan kekuatan pencahayaan dan juga sapuan warna yang terang. Umumnya, pelukis yang beraliran impresionisme memakai teknik melukis dengan kuas yang tebal dan pendek, sehingga di dalam lukisannya akan memberikan kesan yang lebih mempermudah pelukis dan juga penikmat seni dalam menebak sebuah bentuk dan juga objek yang ada di lukisan. Para seniman impresionisme sangat menentang untuk menggunakan warna yang gelap, khususnya hitam sebagai pewarnaan bayangan, karena warna hitam bukan menjadi warna khas dari aliran impresionisme. Jadi, bayangan bisa dibuat dengan menggunakan pencampuran warna komplementer. Warna komplementer adalah sebuah warna yang berseberangan, yang mana membentuk sudut 180 derajat di dalam lingkaran warna atau yang biasa disebut dengan chlorophyll. Dua warna yang berbeda akan dicampurkan dan nantinya akan menghasilkan warna komplementer. Itulah warna yang akan digunakan di dalam aliran impresionisme. Poin selanjutnya ada ciri-ciri lukisan aliran impresionisme. Lukisan dari aliran impresionisme hampir sama dengan lukisan dari aliran naturalisme. Hal itu dibenarkan karena lukisan impresionisme cenderung menampilkan objek lukisan yang sederhana dan apa adanya, seperti lukisan alam sekitar tanpa ada yang dilebih-lebihkan dan dibuat-buat. Kemudian objek yang dilukis juga dibuat semirip mungkin tapi tidak menggambarkan detail yang akurat seperti lukisan naturalisme. Akan tetapi lukisan beraliran impresionisme juga terkesan seperti lukisan dari aliran romantisme dan juga aliran ekspresionisme. Hal itu terjadi karena adanya impresi dan juga kesan yang ditunjukkan, sehingga menjadi salah satu karakteristik yang ditonjolkan. Ciri-ciri lukisan aliran impresionisme. Pertama, objek yang ada di lukisan tidak menampilkan detail yang tajam dan hanya menampilkan impresi dan menunjukkan kesan warna yang cerah. Kedua, mempunyai komposisi yang bersifat terbuka, baik itu objek lukisan outdoor maupun indoor. Ketiga, palet warna yang digunakan cenderung kontras dengan cerah berdasarkan pengelompokan warnanya. Sapuan kuas pendek dan tebal mempunyai teknik lukisan sketsa, sehingga hal itu akan menciptakan esensi subjek dibandingkan dengan detailnya. Yang keempat, marka kuas yang ada pada lukisan cenderung lebih terlihat dan tidak ditutup-tutupi. Cat yang digunakan tidak ditunggu kering untuk ditimpah lagi dengan warna berikutnya. Yang kelima, pantulan cahaya menjadi suatu varian objek sekunder yang lebih ditonjolkan dalam lukisan ini. Tidak memakai warna hitam dan warna gelap lain pada sebuah lapisan lukisan.
Saat ingin membuat bayangan objek, maka pilihlah warna akan menggunakan warna komplementer yang berasal dari warna-warna yang dicampurkan. Yang ketujuh, lebih sering melukis mengenai pemandangan alam dan dilukis secara spontan di alam terbuka oleh para seniman. Yang terakhir, lukisan dari aliran impresionisme menyajikan kesengajaan gaya lukis yang berbeda dan didasarkan pada selera para pelukisnya. Poin berikut, sejarah impresionisme. Aliran impresionisme hadir pada abad ke-19, tepatnya di negara Prancis, ketika terjadi pemberontakan artistik terhadap konstruksi standarisasi seni. Pada tahun 1974, sebuah kelompok pelukis menyelenggarakan pameran pertama yang akhirnya mendorong lahirnya aliran impresionisme. Pengaruh impresionisme tak hanya ada di dalam seni lukis saja, tapi juga sampai ke beberapa bidang lain seperti musik dan sastra. Di bidang sastra, pada tahun 1880 di Prancis, terjadi sebuah gerakan impresionisme, di mana gerakan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pendapat melalui sebuah isyarat dibandingkan dengan pernyataan langsung. Kemudian di bidang seni musik, impresionisme menjadi sebuah gaya yang terkesan kabur karena hal itu disebabkan oleh ambiguitas harmoni yang tercipta dari tangga kromatik dan pentatonis. Musik dengan aliran impresionisme dapat membuat suasana lebih impresionistik dibandingkan dengan seni musik lainnya. Poin berikut, pengaruh teori warna terhadap aliran impresionisme. Aliran impresionisme dipengaruhi oleh teori warna yang dicetus oleh Sir Isaac dan juga Eugène Gevrel, di mana Newton merupakan salah satu ilmuwan yang pertama kali meneliti tentang proses terjadinya pembentukan sebuah warna. Pada tahun 1671-an, ia menemukan asal-muasal warna saat menyorotkan cahaya pada prisma yang kemudian menghasilkan warna pelangi. Percobaannya tersebut menunjukkan bahwa warna berasal dan ada di dalam cahaya. Kemudian disusul dengan teori pembagian warna berdasarkan warna primer dan juga proses pencampurannya dengan tujuan untuk membentuk warna-warna lain. Pengelompokan warna tersebut pada akhirnya berdampak cukup drastis terhadap karya-karya yang diciptakan oleh seniman impresionis. Mereka meninggalkan sebuah gagasan yang menggunakan warna hitam atau coklat untuk membuat sebuah bayangan. Sebagai gantinya, seniman impresionis menggunakan teori warna Newton untuk membuat sebuah bayangan yang beranggapan bahwa sebenarnya warna hitam itu tidak ada. Warna hitam hanyalah sebuah tanda bahwa suatu objek kurang memperoleh cahaya. Maka dari itu, mereka menggunakan warna kebalikan untuk membuat warna bayangan. Cahaya matahari sebenarnya memiliki warna kuning. Oleh sebab itu, mereka banyak menggunakan warna kuning untuk warna kulit manusia. Sedangkan bayangan merupakan kebalikan warna dari pantulan cahaya yang menyentuh kulit manusia. Maka dari itu mereka menggunakan warna ungu sebagai kebalikan warna kuning untuk dijadikan warna bayangan. Poin berikut ada tokoh dan contoh karya impresionisme. Tokoh pertama ada Claude Monet. Claude Monet merupakan sosok pencetus gerakan impresionisme di Perancis. Sebagai seorang seniman yang hebat dan inspirasional, Monet tergolong ke dalam tokoh penting yang membentuk sebuah kelompok seni independen yang menjadi pendorong lahirnya aliran impresionisme. Monet sendiri lebih menyukai gaya melukis di luar, di udara terbuka dan menangkap peristiwa cahaya di waktu tertentu. Lukisan impresionisme, water lilies, dan analisisnya. Water lilies adalah salah satu lukisan dari seri pemandangan halaman rumahnya yang dilukis sekitar tahun 1890. Monet menggambarkan pemandangan yang sama persis seperti di atas di berbagai waktu
yaitu pagi, siang, sore, sampai malam, sama seperti seri lukisan yang lain. Tokoh kedua yaitu Bright Marisot. Bright Marisot merupakan seorang pelukis perempuan yang termasuk ke dalam anggota pelukis independen yang didirikan oleh Monet. Saat acara pameran kedua kelompok impresionis dibuka, salah satu seorang kritikus seni menyebutkan para partisipasinya dengan sebutan 5 atau 6 orang gila, sebab salah satu dari mereka merupakan seorang perempuan, yaitu Marisot. Jadi Marisot sendiri telah mencapai kesuksesannya di usia yang tergolong masih muda, yaitu 23 tahun. Sebagai sosok pelukis perempuan di masa itu, Marisot mengalami berbagai macam kendala karena gendernya tersebut. Marisot mempunyai kesempatan yang cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan seniman pria, di mana ia dilarang untuk mengejar pendidikan yang sama seperti teman-teman prianya. Walaupun begitu, Marisot tetap berusaha untuk mengembangkan koneksi dan juga dukungan dari keluarga yang bisa memungkinkan untuk mengejar karir independennya sebagai sosok seniman perempuan. Eogny Manet and his daughter at Bougival dan analisisnya. Sapuan kuas dan dengan warna yang kontras dalam hitungan detik dapat mengundang mata kita untuk lebih memperhatikannya. Marisot membuat lukisan di atas seakan menjadi sebuah snapshot kamera yang diambil secara spontan dan menangkap momen seorang ayah dan anaknya yang sedang menikmati waktu bersama. Impresi dari potret tersebut sangat terasa dan mempunyai estetika yang lebih menarik bila dibandingkan dengan jepretan fotografi. Tokoh ketiga yaitu Fleury Auguste Renoir. Fleury Auguste Renoir merupakan seorang seniman impresionis asal Prancis yang ikut memberikan pengaruh yang besar dalam perkembangan aliran tersebut. Sebagai salah satu seniman yang fokus terhadap kehidupan, terlihat keindahan feminim, diungkapkan bahwa Renoir merupakan salah seorang perwakilan terakhir dari sebuah kebiasaan yang berjalan dari Rubens ke Watteau. Dia merupakan seorang ayah dari aktor Pierre Renoir, yaitu membuat film yang berjudul Jean Renoir, dan juga seorang seniman keramik Claude Renoir. Lukisan di samping adalah salah satu karya lukis yang paling terkenal di aliran impresionisme, di mana lukisan tersebut menampilkan suasana minggu sore yang sangat khas di Moulin de la Clotilde, Paris, di akhir abad ke-19. Para pekerja di Paris akan berkumpul dan menghabiskan waktu bersama dengan cara menari, minum, dan makan sampai dini hari. Suasana yang ramai dan riuh di dalam lukisan tersebut ironisnya justru menegangkan pandangan siapapun yang melihatnya. Lukisan tersebut seolah tidak mempunyai fokus yang pasti, tapi saat kita mulai melihatnya lebih dalam, maka kita akan bisa berhenti untuk melihat di satu sisi saja. Nah, itulah penjelasan tentang materi aliran impresionisme. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu aliran ini memberikan penekanan pada pengamatan langsung, penggunaan warna yang cerah, dan teknik melukis yang lebih bebas, mempengaruhi perkembangan seni lukis modern. Demikian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.